Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sisi Gelap Channel 72 yang mengungkap dan menguak tentang misteri dan sejarah di Nusantara ini. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, dan saya sekarang berada di salah satu lokasi, yang mana lokasi ini nampak seram dan angker, pemirsa. Dan sekarang saya berdua bersama Kidarus, yang mana beliau adalah salah satu spiritualis yang bisa membaca dan melihat secara kacamata batin. Dia bisa memvisualkan pandangannya tentang hal-hal yang sifatnya gaib. Dan saya akan memperkenalkan dulu kepada pemirsa bahwa beliau adalah Kidarus namanya, ya. Selamat sore, Ki. Selamat sore. Ki, sengaja Aki saya undang ke sini, Ki. Saya ingin membaca yang lebih jauh tentang lingkungan ini dan hutan ini, karena Aki tahu bisa membaca secara batin mengenai lingkungan ini. Dan mungkin Ki di balik semua ini, di balik dunia nyata, mungkin Aki bisa melihat dunia mayanya, Ki. Apa aja di sini, atau misalkan dulunya, atau di luar dunia nyata ini lokasi ini seperti apa, Ki? Barangkali Aki bisa melihat dan menyampaikan pada saya. Silakan, Ki, perkenalkan dulu, Ki. Saya perkenalkan Kidarus. Saya selaku dosen dari sini, dan saya juga hanya sebatas cerita-cerita sedikit aja di daerah kami. Sebetulnya di sini ini tempat Keraton Sulaiman Jugjug. Oh, ini, Ki. Ya, karena di sini juga ada berapa pasang bagong hijau yang bentar. Wah, kalau secara kasat mata tidak kelihatan, tapi secara batin ada. Ya, Ki. Eksternal hijau. Di sini juga telah terjadi dulu, konon ya, ada seorang lelaki minta lari ke hutan ini, dan dia sempat menghilang. Berapa tahun kemudian dia muncul kembali. Oh, gitu. Dia menceritakan tentang cerita bagong hijau, dan ada Jin Jugjug namanya itu. Wah, sangat yang diceritain gitu. Oh, jadi gini menurut Ki, ya, dari penglihatan kacamata batin Aki, bahwa ini lokasi itu sangat angker ya, Ki. sekali. Dan di sini banyak penghuni gaib, ya, Ki. Iya. Salah satunya yaitu bagong hijau itu, ya. Dengan istana Jin Jugjug. Oh, istana Jin Jugjug di sini, ya. Oh, jadi Ki, si bagong hijau ini apa penghuni sini, apa memang dia itu hanya menguasai wilayah sini, atau memang dia betul-betul penghuni di sini, Ki? Kebetulan dia itu wilayah sini, wilayah yang betul-betul asli, karena dia itu berpasangan dengan Jin Jugjug. Namanya adalah Kerajaan Pasir Gali. Pasir Gali, ya. Pasir Gali Sinar namanya. Kebetulan dia itu
mungkin karena konon ceritanya bahwa si Jinjing itu cinta, ada hati kepada si Bagong Ijo. Kebetulan lagi itu perempuan. Oh gitu. Oh jadi Ki, dulu itu emang pernah kejadian Ki ya, mungkin puluhan tahun ke belakang atau bisa Bukan ratusan tahun ke belakang. Oh, pernah ada orang atau laki-laki, seorang laki-laki gitu Ki, dia mau masuk ke hutan, entah dia melakukan apa atau dia mencari apa di hutan, dia hilang gitu Ki. Hilang. Beberapa tahun kemudian justru waktu itu si Jin Jukjuknya itu murka. Karena si Bagong Ijo itu punya anak. Oh, Bagong itu punya anak. 2. Mungkin karena murkanya, ya namanya makhluk Gaib ya. Mungkin kalau udah melihat gitu murkanya gimana? Sampai katanya kanon, ya, di sini semua pada hancur. Murkanya Jin Jukjuk. Jin Jukjuk apa Bagong Ijo Ki? Jin Jukjuk murka dengan adanya manusia yang datang ke hutan ini. Mungkin apa dia itu, ya namanya orang zaman sekarang itu menikah atau gimana. Nah gitu pemirsa, tadi Ki Daus ini menceritakan pengalaman spiritualnya. Dia melihat bahwa di lingkungan ini adalah salah satu keraton ya Ki ya. Iya. Keraton, dan yang menguasai wilayah ini adalah Bagong Ijo. Jin Jukjuk. Jin Jukjuk ya. Bagong Ijo mah perempuan, putri kan. Oh jadi ini Ki, saya mau tanya nih Ki, Jin Jukjuk ya. Iya. Jin Jukjuk sama Bagong Ijo ini, yang Bagong Ijonya itu jenis siluman apa jenis jin Ki? Jenisnya jin. Oh, dua-duanya jenis jin. Oh gitu. Cuma mungkin dia itu ada kemauan si Jin Jukjuk ingin memiliki si Bagong Ijo, ada seorang putri jin. Iya. Putri jin, dia belum kesampaian sampai dia itu murka. Hutan ini katanya hancur semua. Orang yang datang ke sini si Tawir, Tawir ya, yang sempat berapa tahun menghilang. Namanya si Tawir. Namanya kan Sawir. Tawir. Dia itu ternyata katanya kanon ya. Dia itu menikah dengan jin Bagong Ijo. Jadi begini Ki, si Sawir ini seorang manusia ya, manusia. Dia nyasar di hutan kalau gitu. Tuh dia mungkin dibawa sama siapa? Bagong Ijo. Mungkin. Jadi di alam gaib itu si Sawir ini mungkin nikah sama Bagong Ijo, si Bagong Ijo gitu. Tapi sekian tahun ke depan si Sawir ini balik lagi ke dunia nyata. Dan dia menceritakan pengalamannya yang ada di hutan ini. Oh gitu. Ternyata dan sekarang Aki di sini juga melihat secara batin memang Bagong itu masih ada. Bagong Ijo itu masih ada. Jadi kalau usia semacam jin atau siluman ya, itu usianya sampai berapa ribu tahun Ki? Menurut ada yang katanya 500.000 tahun, ada yang 1.000 tahun, ada 100 tahun. Oh gitu Ki. Sama dengan makhluk apa yang diciptakan oleh Allah. Oh gitu. Tapi ya mungkin alam ya. Waktunya beda mungkin ya. Beda. Jadi misalkan di dunia masa 1 tahun, di sana bisa 100 tahun mungkin. Oh gitu. Perbandingannya. Oh gitu. Di sini pernah ada 3 orang menghilang sampai dulu. Oh dulu. Nah, sebelah utara nih, sebelah sana. 3 orang menghilang belum kembali sampai saat ini. Oh, sampai saat ini Ki. Udah ada berapa tahun ya? Hampir 11 tahun. 11 tahun Ki. Oh. Tapi gimana Ki Pak, dicari sama warga atau misalkan ini udah swadaya masyarakat, aparatur, cuma tidak pernah. Tapi Ki, apa ada pandangan lain misalkan Ki, apa memang hilangnya orang itu
apa mungkin misalkan dengan hewan misalkan ki, atau sebangsa misalkan meong atau misalkan ular misalkan, apa memang dia kemungkinan besar dibawa oleh siluman ki? Gimana ki menurut pandangan Aki secara kacamata batin Aki? Kalau pandangan saya itu di bawah siluman. Kalau di bawah siluman Aki. Walaupun di sini banyak ular yang besar dan harimau di sini masih ada ya. Tapi pandangan Aki itu ya dibawa oleh siluman. Tapi bukan siluman bagong hijau. Mungkin ini siluman dari Sungai Utara. Oh, dari Sungai yang Utara sana Ki ya. Sama. Oh, di bawah ini kan di bawah hutannya ada sungai Ki ya. Besar. Itu sangat angker semua, angker. Oh, berarti Ki penghuni sungai di sana sama penghuni ini beda wilayah Ki ya. Beda penguasanya Ki. Itu berapa ratus kilo dari sini ke sana. Ya adalah mungkin bukan ratusan kilo ya, mungkin puluhan kilo, 40 kilo sih ada. Oh, ada Ki. Nah, itu ya punya wilayah ya. Ini kan wilayah Jin Jugjuk. Sebelah sana Jin Akro. Ki, saya mau tanya nih Ki tentang kemampuan Aki. Aki dulunya Ki, kan mungkin Ki tidak semua orang itu bisa Ki, dan tidak semua orang itu bisa mempelajari tentang keilmuan Aki yang bisa menerawang dan bisa melihat alam di balik alam nyata atau alam di luar metafisika ya Ki. Nah, gitu. Itu Aki dulu Ki dari usia berapa tahun Aki mempelajari ilmu kebatinan itu Ki? Ini saya ceritain sedikit ya. Waktu usia saya 11 tahun. Waktu itu kakek saya kebetulan seorang paranormal. Oh, gitu. Usia saya bisa mendeteksi sakra yang ada di sini itu waktu usia 20 tahun. Sudah 20 tahun. 20 tahun ini dari mungkin dari turunan ya, mungkin dari kakek saya. Kebetulan saya sekarang dipercaya oleh masyarakat untuk bisa membantu menolong masyarakat yang minta pertolongan gitu Ki. Orang yang bilang apapun yang sakit. Jadi Ki, Aki mah dulu mempelajarinya Ki tidak seperti kita misalkan mempelajari salah satu pengetahuan belajar dari nol, tapi Aki mah seolah-olah Ki udah secara alami Aki jadi membuka sendiri gitu Ki. Tapi dibimbing juga oleh kakek saya. Oh, dibimbing sama kakek. Oh, gitu. Nah, mungkin gitu Ki. Salah satu pengalaman Aki itu Ki yang paling Aki takuti atau misalkan yang paling Aki tidak ingin lah tentang dunia ini, kan biasanya gini Ki, kalau orang itu dia itu misalkan menerima sesuatu misalkan, terus sesuatu ini bertentangan dengan hati kita menolak misalkan, itu kan biasanya meskipun menerima tetap kita tidak begitu legowo menerimanya Ki. Nah, salah satunya Ki tentang basic Aki tadi yang Aki tidak inginkan Ki. Apakah Aki dalam spiritual Aki yang Aki misalkan bosan atau misalkan kesel gitu Aki di sisi apa Ki? Ya di sisi semedi waktu di semedi ya Ki. Jadi memang ada semedinya Ki? Ada, itu ada berapa yang harus memenuhi syarat dulu, semua persyaratan seperti kembang, telur dan sebagainya itu harus ada. Oke lah, kalau lagi semedi Ki, tempatnya apa? Di rumah Ki, apa misalkan di hutan, apa di gua-gua gitu Ki? Ya di mana yang kita perlukan aja. Kalau misalkan ada orang hilang, berarti saya cari tempat yang lebih nyaman supaya kita konsen berdoanya, kan kita apapun juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berdoa. Ya. Mudah-mudahan. Oh, jadi Aki harus melakukan spiritual dulu Ki. Ya harus melakukan spiritual, tidak seenteng kita harus melakukan ritual dulu maksud saya. Iya. Kan, gitu, Ki. Jadi Aki ketika misalkan ada orang membutuhkan pertolongan,
Aki misalkan diundang atau bisa diminta pertolongan, misalkan ada orang hilang misalkan Iya. Ki ya, jadi Aki tetap itu wajib ya Ki ya, sakral harus melakukan ritual dulu Ritual Aki. dulu, tanpa ritual nggak akan mungkin. Nggak mungkin ya Ki, nggak mungkin bisa membuka Bukan gerbang bukan goib ya. gerbang goibnya dari mana? Oh gitu Karena kita Ki. juga kan harus ada izin, harus Hmm. ada izin lagi, harus ada izin. Itu tidak sembarangan orang. Tidak apa yang dikatakan oleh maaf oleh spiritual lain, asal tidak datang seenaknya. Oh gitu Itu Ki. ada aturan tertentu di web juga. Oh gitu Ki ya. Terus Ada Ki, kakek Aki dulu meninggal kira-kira berapa tahun Ki, dari sekarang, atau tahun berapa Ki meninggal? udah lama. Usia meninggal itu 102. Sekarang saya udah 8 8 oh 70, saya 70. Aki udah Berarti 70. udah berapa tahun ya, lupa lagi kalau saya itu. Apa pastinya Tapi udah. gitu, pasti mau lupa Aki, tapi kira-kira Aki usia 40 apa usia 30 Waktu ditinggalkan meninggal kakeknya? kakeknya itu tanggal 25. Soalnya saya dibimbing oleh kakek tentang tahun 20 tahun. Di usia 20 tahun, 25 tahun Kakek meninggal. kakek meninggal. Nah setelah itu Aki belajar sendiri terus kesini sampai sekarang gitu Ki. Tadinya kedatangan oleh kakek saya dari mimpi-mimpi, terus saya pelajari. Saya tadinya tidak yakin bahwa saya bisa begini, bisa melihat apa yang saya lihat di luar nalar manusia. Tapi alhamdulillah sampai saat ini saya bisa, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh orang yang minta bantuan, saya bisa. Oh gitu Ki. Dengan biidznillah Allah. Iya. Tapi gini Ki, apa Ki, kan Aki juga manusia biasa ya Ki. Misalkan Aki masuk ke salah satu wilayah atau tempat yang oke lah dikatakan angker ya Ki. Nah Aki kan selalu kontak dengan dunia lain Ki ya. Nah, apa Aki misalkan misalkan tempat baru lah, misalkan tempat asing, Aki enggak ada ini kan Ki, misalkan ada kaget atau takut gitu Ki? Ya enggak. Oh enggak Ki ya? Enggak, kan itu udah biasa dari kecil. Oh. Dari usia 20 tahun masih sekarang ya udah biasa. Jadi Aki sudah tidak aneh lah Ki ya? Tidak aneh dengan hal Lihat misalkan makhluk-makhluk astral dalam wujud seperti apa, apa dengan asram, misalkan dengan wujud seperti apa. Yang penting kita itu ada izin, ada etikanya. Oh gitu. Yang penting tidak menyerang sama Aki gitu. Yang penting ada izin. Oh. Kalau ada izin, ya kita sama manusia pasti saling menghargai. Oh gitu Ki. Jadi tetap Aki juga tetap menghargai makhluk Iya, gitu makhluk juga ada. Wah, kalau di sini kalau udah terjadi munculnya bagong hijau dengan anaknya 2, wah cuma pada takut. Tapi sekarang nih Ki, menurut pandangan batin Aki, itu si bagong hijau itu udah nih terjadi kawin nggak sama si jin yang apa? Si jin tadi? Sampai sekarang belum. Hijau justru karena ini merasa hutan ini tidak nyaman karena belum ada satu perkembalian antara jin si Makju tadi ya. Oh jin ujuk-ujuk dengan bagong hijau. dengan bagong hijau. Jadi dia hanya sebatas cinta bertepuk sebelah tangan gitu Ki. Kalau putri bagong hijau kasihan juga gitu. Atau mungkin si bagong hijaunya masih cinta sama manusia itu, si siapa tadi? Sanwir. Si Sanwir itu Iya, mungkin. mungkin. Cinta pertamanya mungkin ya Ki Sama si Sanwir. sama si Sanwir. Jadi kebetulan si Sanwir menceritakan dia itu merasa rumah tangga itu bukan di alam goib tapi di alam nyata. Perasaan si Sawir itu
di alam nyata, nyata. tidak merasakan di alam goib. Seperti biasa Oh. kerja segala macam. Oh, dia tidak ke sawah ke ladang sampai dia itu apa antara ya namanya apa saling bersetubuh lah kan gitu. Oh iya, apa suami melahirkan anak istri lah gitu, melahirkan dua anak. Nah terus itu Ki, anak yang dilahirkan sama si apa Bagong Ijo itu kan keturunannya darahnya si Sawir itu kan manusia ya Ki ya. Terus itu gimana tuh anaknya itu, apa dia akan jadi manusia atau memang tetap jadi siluman tuh di alam itu Ki? Ya itu karena dua sisi ya, sisi manusia, sisi makhluk gaib, sisi jin. Ya itu antara susah untuk diceritakan ya. Oh gitu Ki. Karena dia juga melahirkan dari tubuhnya si Sawir, dari tubuhnya si Bagong Ijo itu. Si Bagong Ijo itu putri anak raja apa gimana gitu? Kebetulan dia itu anak raja. Anak raja. Cuma dia itu kebetulan katanya melanggar aturan dari apa kerajaan, yaitu diusir. Kebetulan ke wilayah sini, di sini ada jin jugjuk dari istana Harmanior katanya. Sahabat channel, tadi saya sudah berbincang-bincang dan ngobrol sama Ki Daus. Ya, beliau tadi sudah memaparkan pengalaman spiritualnya dan dia membaca menyampaikan fakta gaib yang ada di sekitar ini pemirsa. Dan alhamdulillah perbincangan kami sudah selesai. Dan Ki, terima kasih Ki ya. Tadi Aki telah memaparkan, menyampaikan cerita tentang kejadian yang konon katanya dulu ya sudah terjadi, ada orang hilang, Aki tahu. Dan Aki juga sudah menyampaikan apa yang Aki lihat secara batin di lingkungan atau lokasi hutan ini Aki ya. Ya betul. Dan pemirsa, dicukupkan sekian dulu mungkin perbincangan kami dengan Ki Daus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar supaya pemirsa tetap menerima notifikasi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.